Jadi gini ceritanya, ada salah satu bandara internasional terbesar di Amerika yang menurut gua itu aneh dan juga terbukti punya banyak rahasia atau konspirasi. Kenapa aneh? Karena bandara ini itu besar banget tapi juga sepi pengunjung. Bandara ini juga menghabiskan banyak sekali anggaran, tapi desain bandaranya itu sepi banget. Di bandara ini juga banyak sekali patung dan lukisan yang seakan-akan mempunyai pesan rahasia tentang penyembahan iblis. Selain itu juga di bandara ini ada semacam plakat gitu yang bertanda tangan dari salah satu organisasi yang menguasai dunia. Menurut gua ini jelas-jelas ada yang salah dan aneh nih dengan bandara ini. Dan sebagai orang yang antusias terhadap hal-hal konspirasi dan juga hal-hal yang misterius yang ada di dunia ini, kayaknya kurang afdol nih kalau gua belum membahas konspirasi ini dan belum di-share, belum diabadikan di sosial media untuk lo tonton, lo bagikan, dan atau mungkin lo juga telaah kembali. Nama gue Ewing dan ini adalah konspirasi dari Bandara Internasional Denver. Oke, sebelum kita masuk ke teori konspirasi atau keanehan yang ada di Bandara Denver ini, lo mesti paham dulu nih mengenai sejarah, karena sejarahnya ini itu bisa dibilang erat kaitannya dengan konspirasinya. Jadi pada tahun 1960-an sebelum Bandara Denver dibuat, di kota Denver ada bandara yang bernama Bandara Stapleton. Bandara Stapleton ini bisa dibilang adalah bandara yang sangat-sangat sibuk karena maskapai besar seperti maskapai United Airlines dan juga Continental Airlines itu pada take off dan landing di bandara ini. Awalnya Bandara Stapleton ini itu kayak menyanggupi kebutuhan berbagai macam maskapai dan juga berbagai macam kegiatan penerbangan dari semua maskapai yang ada di sana. Sampai pada tahun 1980-an, Bandara Stapleton itu mencapai semacam titik di mana dia tidak bisa lagi tuh untuk menyanggupi seluruh atau kebutuhan kegiatan yang diperlukan oleh maskapai-maskapai penerbangan. Otomatis Bandara Stapleton itu mesti diperluas dan juga mesti di-upgrade. Sayangnya Bandara Stapleton ini itu terletak juga di tengah kota. Warga yang tinggal di sekitaran bandara itu keberatan kalau Bandara Stapleton itu di-upgrade dan diperluas karena nanti itu mengganggu ke pemukiman warga. Nah, lo tahu kan suara pesawat itu berisik banget. Nah bayangin nih kalau sekiranya suara pesawat yang berisik itu lo dengerin pas lo lagi bangun tidur, pas lagi makan siang, pas lagi makan malam, pas sebelum tidur, itu lo dengerin terus tuh suara pesawat itu, kuping lo kayaknya bakalan panas deh. Nah itulah keluhan dari warga-warga yang ada di sekitaran Bandara Stapleton kalau bandara ini itu diperluas. Selain itu juga, permasalahan lainnya adalah akan ada keribetan dalam pembangunannya. Ibarat kata nih ya, kalau lo orang Jakarta, lo pasti kenal lah dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, pastinya itu akan ribet banget nih kalau sekiranya Bandara Halim Perdana Kusuma itu di-upgrade dan diperluas seluas Bandara Soekarno-Hatta. Itu nanti lo mesti ngurusin jalan-jalannya kayak jalan tol yang ada di sekitaran Halim itu bakalan dirombak, terus juga perumahan dan juga kawasan-kawasan yang ada di sekitaran Halim Perdana Kusuma itu dirombak lagi. Pokoknya kayak bakalan ribet banget lah. Jadi kurang lebih analogi gambaran keribetannya ya seperti itu. Sekarang balik lagi nih ke Bandara Stapleton. Nah, warga kan tidak setuju nih kalau Bandara Stapleton itu di-upgrade dan diperluas. Tapi di satu sisi lain, pemerintah kota Denver itu mesti banget mempunyai bandara yang sudah terupgrade dan sudah terluas karena ya supaya memajukan tingkat perekonomian kota Denver.
Nah, pada akhirnya solusi yang diambil adalah pemerintah kota Denver itu membuat bandara baru yang sekiranya bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan kegiatan aktivitas penerbangan. Di sini nih, pas masa konstruksi dan pembangunan bandara itu ada semacam selip-selipan iblis atau konspirasi yang diduga mempengaruhi desain dari Bandara Internasional Denver. Selip-selipan iblis atau konspirasi yang pertama adalah markas rahasia. Denver International Airport itu direncanakan dibuka secara resmi pada tahun 1993, tapi ternyata telat dan akhirnya dibuka pada tahun 1995. Nah, keterlambatan ini diperkirakan karena ada masalah perselisihan kontrak kerja dengan kesalahan pekerja. Disebutkan kalau para pekerja yang membangun atau yang mengkonstruksi Bandara Internasional Denver ini itu tidak mengetahui dengan pasti bentuk bandara Denver itu tuh kayak gimana. Mereka kayak disuruh mengerjakan bandaranya itu kayak sekeping-sekeping, kayak perbagian aja. Nah, salah satu kontraktor di sana yang merasa heran dan kebingungan dengan kontrak kerja yang ditugaskan untuk mengupgrade bandara di Denver ini itu menuliskan pengalamannya di sebuah forum online. Pada saat kontraktor ini bekerja di sana, mereka disuruh tuh ngebuat terowongan bawah tanah yang gede banget, yang rahasia dan juga lengkap dengan berbagai macam sistem udaranya. Terus juga di samping dari lorong rahasia itu, ya, terowongan rahasia itu, ada juga bunker yang fasilitasnya tuh kayak hotel. Gua yang mengetahui informasi ini kayak heran aja, kayak kenapa ada terowongan di bandara? Kenapa pula ada bunker di bandara? Emangnya mau dibuat hotel di bawah tanah? It turns out, terowongan dan juga bunker rahasia ini digunakan para elit global untuk berpergian dan juga berlindung dari perang nuklir di masa depan. Aduh, lagi-lagi nih elit global ya ngebuat konspirasi. Di satu sisi lain ada semacam informasi baru nih yang dilansir dari The Denver Channel, yaitu Alex Renteria, ya juru bicara di Bandara Denver ini kayak menepis teori ini, memberikan semacam klarifikasi. Si Alex itu berkata, tidak ada staf bandara yang pernah melihat elit global beraktivitas di area terowongan. Terowongan bawah tanah itu emang ada, emang dibangun, tapi untuk mengalirkan koper dari terminal ke terminal atau dari terminal ke pesawat. Jadi ya terowongan ini ya cuma untuk terowongan barang aja. Alex menegaskan bahwa tidak ada juga nih area khusus seperti bunker yang hotel gitu di bawah Bandara Denver. Well, walaupun sudah ada klarifikasi langsung dari juru bicara Bandara Denver ini, para penggila teori konspirasi itu masih tetap percaya kalau di bawah Bandara Denver itu ada banyak elit global atau enggak anggota dari organisasi rahasia yang bersembunyi di dalam bunker. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi rahasia ya, di Bandara Denver itu ada semacam bukti jelas bahwa emang ada nih keterlibatan organisasi rahasia yang menguasai dunia, ya. Organisasi tersebut adalah Freemason. Buat lo yang sekiranya pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai Freemason, lo bisa aja klik card yang ada di kanan layar atau juga link yang ada di deskripsi. Sekarang ini gue akan cerita nih sekiranya keterlibatan Freemason terhadap Bandara Denver ini. Jadi ada yang percaya kalau Bandara Denver ini itu dikendalikan oleh organisasi Freemason. Di Bandara Denver ini kalau lo lihat ya ada semacam dedicated stone atau plakat gitu. Nah di situ di plakatnya itu tertulis bahwa tanggal 19 Maret tahun 94 plakatnya ini itu diletakkan di bawah batunya. Itu juga ada semacam istilahnya tuh kayak time capsule atau kayak kotak atau wadah gitu yang sekiranya disimpan di dalam tanah dan nanti dibuka
baru boleh dibuka itu pada tahun 2094. Nah, hal yang unik adalah di plakatnya itu tertulis gambar yang jelas-jelas itu adalah simbol dari Freemason. Di batu itu juga tertulis ya New World Airport Commission, yang bisa dibilang ya kalau airport ini itu adalah hasil komisi dari New World Order atau tatanan dunia baru. Batu atau time capsule-nya isinya ini mungkin akan masih menjadi misteri yang baru dibuka lagi di tahun 2094. Jadi ya sekarang masih 2022, masih sekitaran 72 tahun lagi baru bisa ketahuan tuh isinya itu apa. Ada yang menyebutkan kalau time capsule-nya itu isinya adalah semacam koin, bola baseball, atau juga kayak pasang sepatu. Tapi who knows? Lanjut lagi ya, kalau kita ngomongin teori konspirasi, pastinya nih kita ngomongin subliminal message. Subliminal message bagi lo yang belum tahu itu adalah semacam pesan-pesan rahasia yang ditempelkan secara jelas, tapi makna dan apa yang ditempelkan itu berbeda-beda. Subliminal message-nya ini kebetulan itu dipampang jelas dalam lukisan mural mengerikan. Disebutkan kalau sekian persen pendapatan Bandara Denver ini itu disumbangkan untuk mengapresiasi kesenian. Sekarang ada sekitaran 40 instalasi karya seni yang dipajang di dalam area Bandara Denver ini. Nah, di antara 40 instalasi karya seni ini ada 4 lukisan atau 2 set lukisan, dua-dua ya, jadi 4 nih, yang sekiranya itu paling kontroversial. 2 set lukisannya ini ya itu dibuat sama seniman yang bernama Leo Tanguma. Leo membuat total 2 set lukisan. Itu yang pertama setnya itu adalah judulnya Children of World Dream of Peace. Terus lukisan yang kedua, 2 set yang ini ya itu bernama In Nature and Harmony with Nature. Yang kalau diperhatikan 4 lukisan ini totalnya itu kelihatannya seperti tatanan dunia baru yang akan terjadi di masa depan. Yang sekiranya ya balik lagi ke konspirasi New World Order yang mungkin ini adalah gambaran dari dunia ideal yang sekiranya ada di pikiran para elit global. Tapi setelah seniman Leo Tanguma diminta klarifikasinya, dia berkata kalau semua karyanya itu terinspirasi murni dari perdamaian. Selain lukisan tadi itu juga ada nih yang sekiranya jelas-jelas banget kayaknya nih ya, ini mempunyai makna tersembunyi, bahkan memakan korban jiwa. Jadi ada sebuah patung-patung gitu yang dipajang, yang dipamerkan di Bandara Internasional Denver itu. Patung-patung tersebut adalah Lucifer, Gargoyle, dan juga Anubis. Salah satu dari patung itu bahkan pernah memakan korban jiwa, sampai-sampai patung ini dinamakan patung terkutuk. Oke, patung pertama ini disebut dengan Blue Mustang atau orang-orang sekitar menyebutnya dengan nama Blucifer yang berasal dari kata blue, biru, dan Lucifer. Digabung jadinya Blucifer. Nah, patung ini itu bentukannya seperti kuda yang berwarna biru dan juga bermata warna merah. Patung ini itu dibuat oleh seorang seniman yang bernama Luis Jimenez dan patungnya ini diletakkan di boulevard gitu yang ada di Bandara Denver ini. Nah, mata dari patung ini itu dibuat merah menyala seakan-akan ya kayak penggambaran iblis gitu. Banyak yang mengira kalau patung kuda Blucifer ini itu adalah sebagai simbol dari Four Horsemen yang katanya bakalan ada 4 kuda yang muncul ketika kiamat. Nah, Blucifer ini adalah salah satunya. Cuman setelah diklarifikasi lagi sama si senimannya, si Luis Jimenez, dia bilang kalau patungnya ini itu matanya merah karena sebagai dedikasinya dia terhadap ayahnya yang bekerja sebagai tukang atau pemilik toko dari lampu neon. Sayangnya,
Luis Jimenez itu meninggal dunia pada saat sedang menyelesaikan karyanya ini. Bagian patungnya itu jatuh dan mengenai arteri kakinya. Luis ini sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya Luis meninggal dunia dan patung Lucifer ini mesti diselesaikan oleh seniman lainnya. Lalu patung yang kedua adalah patung gargoyle yang terletak di area pengambilan bagasi di Bandara Denver. Patung gargoyle itu kayak patung iblis gitu yang lagi nemplok di tembok, yang bisa dibilang bentukannya kayak, ya lu lihat lah gambarnya, kalau deskripsi gua ya kayak tuyul gitu, kayak monster ogre gitu yang bersayap, yang sekiranya pendek, cebol, tapi nemplok di dinding. Nah, bentukannya ya seperti inilah kurang lebih. Di tempat pengambilan koper yang ada di Bandara Denver ini terpajang dua patung gargoyle yang selalu ngeliatin ke arah orang-orang yang mau ngambil koper. Kabarnya patung gargoyle itu adalah simbol dari penyembahan iblis. Ada juga yang bilang kalau di dalam patung gargoyle itu ada semacam CCTV yang digunakan untuk memantau nih sekiranya siapa nih yang suka-suka nyolong koper. Tapi di satu sisi lain, ya patung ini ya cuma sekedar patung aja. Tapi emang aneh sih, kayak nggak ada tema apapun, tapi ada tuh patung gargoyle. Lalu patung ketiga yang mencurigakan adalah patung Anubis. Jadi pada tanggal 29 Juni tahun 2010 ada semacam pameran King Tut. Nah, di Bandara Denver ini. Jadi ada semacam pameran yang bernuansa Mesir gitu. Karena temanya adalah Mesir, mau nggak mau ya propertinya otomatis ada kayak piramida, terus juga pasir, terus juga ada semacam pohon kelapa, ya nuansa-nuansa Mesir gitulah. Nah, yang paling aneh adalah patung dewa Anubis. Jadi di pintu masuknya, di pintu masuk bandara itu ada semacam patung dewa Anubis yang tingginya itu 8 meter dipajang di depan. Banyak orang yang yakin kalau patung itu sebenarnya adalah agenda terselubung dari pihak bandara untuk mempersembahkan tumbalnya gitu kepada dewa Anubis. Tapi beberapa orang lain juga kayak enggak deh, itu emang patung aja yang sesuai dengan tema Mesir-Mesir gitu. Sebenarnya konspirasi mengenai Bandara Denver ini tuh nggak berhenti di situ aja. Masih ada beberapa teori lain, misalnya kayak bentuk landasan pacu Bandara Denver ini itu mirip dengan lambang Nazi yang swastika. Nah, bisa dibilang si teori konspirasinya itu bilang katanya kalau bandara ini itu diciptakan atau dibentuk itu atas dasar kerjasama dengan Nazi. Ada juga yang percaya kalau ada semacam virus yang akan membasmi kehidupan manusia dan itu semua tersimpan di dalam Bandara Denver ini. Terus juga ada nih yang bilang kalau di bawah tanahnya itu sering ada diadakan meeting-meeting rahasia gitu yang dilakukan sama elit global, dan juga ada semacam landasan pacu rahasia di mana UFO itu turun di sana. Aduh. Well, di akhir video ini gue yakin pasti di antara lo berpikiran kayaknya banyak banget deh cocok logi yang ada di video konspirasi Bandara Denver ini. Kalau lo berpikiran seperti itu, sama gue juga banyak banget informasi yang gue dapat yang pas gue baca nih ya kayak menarik sih, tapi ini teh cuman tebak-tebakan cocok-cocokan doang, kayak literally cocok logi. Tapi di satu sisi lain lo mesti paham juga ya, salah satu cara nih untuk menyembunyikan rahasia yang paling efektif itu adalah bukan disembunyikan, bukan ditutupin, tapi dipampang di publik. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena setiap minggunya gue mungkin akan mengupload 2 atau 3 video. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di konspirasi selanjutnya. Good night.